bagaimana cara untuk menghilangkan pikiran tentang akhwat agar saya fokus belajar, dan bagaimana nasihatnya untuk kami penuntut ilmu yang sering tidak fokus. Jazakumullah khair. Ya ahibbati fillah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ittaqud dunya wattaqun nisa. Kalian berhati-hati dengan urusan dunia ini dan berhati-hati dengan urusan nisa, perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Bani Israel tuh jadi rusak gara-gara fitnah perempuan. Maka kalau bicara bagaimana supaya antum tidak terganggu dengan akhwat ini, tundukkan pandangan. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Yang kedua, antum harus menghindar dari tempat-tempat yang ada fitnah perempuan di situ. Contohnya, jangan duduk di depan masjid situ, melihat ke jalan. Ana nggak ngelihat ke jalan, Ustaz. Ana melihat matahari terbit. Nah, cuma tempatnya itu nggak bagus. Artinya antum yang awalnya memang benar-benar ingin merenungkan ciptaan Allah, tahu-tahu datang ciptaan Allah yang menfitnah antum. Itulah artinya perlu menghindar. Yang ketiga, antum usahakan makan di dalam, bukan makan di warung-warung. Sebagian anak lihat mahasiswa makan di depan Dismat, fokus sambil zikir pagi dan petang. Di situ kadang-kala ada akhwat, ada ini dan itu. Kalau antum nggak mampu, nikah. Karena Nabi SAW memberikan solusi itu. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki ba'ah, kemampuan, kemampuan secara fisik, kemampuan secara finansial. Fisik mampu Ustaz, lakin mafi fulus. Nggak mampu antum berarti. Antum yang kedua nantinya. Kenapa Nabi suruh menikah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Nabi menganjurkan pemuda ini segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena memang menikah itu akan dapat menjaga pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Karena memang kutiba ala ibni adam hadduhu minaz zina fahuwa yudriku la muhala. Bagian zina itu sudah ditetapkan, yang kita sulit untuk terlepas darinya. Mata berzina. Maka untuk menjaga itu disuruh menikah. Kalau nggak mampu menikah, jangan memaksakan diri. Karena menikah itu juga membuat antum nggak fokus belajar. Awalnya nggak fokus belajar karena memikirkan akhwat. Setelah menikah, antum mikirkan istri sekarang. Harus kerja, harus ini itu, dan ana rasakan. Ketika ana menikah, ya pusing juga kita jemaah. Karena kita berpikir ngasih nafkah nih, ini anaknya orang ini. Jadi orang berpikir nikah itu seneng-seneng aja. Kesenangan yang dibalut dengan tanggung jawab yang besar. Maka kalau mahasiswa ingin menikah, jangan hanya berpikir anak ingin menikah supaya anak terjaga dari fitnah wanita, anak supaya fokus belajar. Karena boleh jadi ketika antum menikah, antum lebih nggak fokus belajar. Maka lebih baik antum puasa. Yang kata Nabi SAW, faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Ya udah, antum perlu tuh penahan nafsu itu. Dengan cara apa?
puasa. Puasa Daud. Insya Allah itu akan menambah pahala antum, dan semoga Allah kasih ganti yang lebih baik buat antum nantinya ketika antum berpuasa. Jadi intinya yang mau menikah pun harus berpikir terlebih dahulu, karena boleh jadi antum nggak akan fokus. Imam Ahmad umur berapa menikah, jemaah? Umur 40 tahun. Beliau belajar. Semoga informasi ini valid ya. Beliau belajar keliling, karena dulu belajarnya nggak kayak antum. Mereka dulu belajar berangkat ke Yaman berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sedangkan antum 4 bulan pulang. 4 bulan pulang. Antum ngomong sama orang tua, 4 tahun anak baru pulang. Insya Allah jadi ulama antum. Nah, barakallahu fikum.